Ya toh, santai ketemu kancane, gaya rukun anget, suksukan entuk senden, entuk wedang, keju slonjor ya oleh kan gitu ya. Wes penak karo penak yo ora teko coba iki. Iki wae ora teko gitu ya. Bareng wis mati kepengin balik, pengen apa baliknya? Beramal soleh, bukan kok pengen dadi kuntilanak, wewe gombel, nyiro kidul, suster gesok, ya. Masa kok setan kok entuk kabeh ibu ya? Apa wedok setan ngono kok piye? Itu ngomongin kayak cerita kok anggap setan wedok. Setan mana ada nggak sih? Oh Dracula gitu ya? Oh gitu. Ya, jadi orang itu wah kayak jadi setan karena nekono elek, nekono balik. Enggak, kalau dia balik dia mau beramal soleh, kan kok mau jadi pocongan, pencolot prakar-prakaran gitu enggak. Saya nanti mau beramal soleh Gusti gitu. Nah, terus apa kata Allah? Ya, terhadap permintaan ini. Awalan mu'ammirkum ma yatadzakkaru bihi man tadzakkar. Jadi coba ini perhatikan. Awalan mu'ammirkum ma yatadzakkaru bihi man tadzakkar. Bukankah aku sudah memanjangkan umurmu sehingga itu cukup untuk berpikir bagi yang mau berpikir. Jadi rupanya kalau dikasih panjang umur itu mestinya dibuat apa? Halo, dipakai untuk berpikir. Kalau sampai ada orang masuk neraka, berarti dulu waktu hidup tidak pernah berpikir. Maka bisa saya pastikan penghuni neraka itu orang-orang bodoh. Nek pinter orang lebu neraka. Loh Pak, padahal banyak orang pintar masuk neraka Pak, tidak ada. Orang pintar lebih neraka, banyak. Dia itu sudah profesor, doktor, S1, S2, wih tandanya wis tahu sekolah yang bodoh terus. Ya, nek pintar tidak masuk neraka. Hanya orang bodoh yang masuk neraka. Yang bilang Allah ini. Ya, apa kamu dulu nggak tak kasih panjang umur sehingga mestinya kamu bisa berpikir. Artinya kamu tak kasih umur panjang itu untuk mikir. Lah kok ngantek tuwek, ngantek mati, tetap mlebu neraka, berarti sepanjang hidup gak mikir. Maka orang yang tidak berpikir untuk surga dan seberapa hidupnya, ini adalah orang yang tidak berpikir. Ini penting itu Bapak. Jadi karena itu banyak orang merasa cerdas. Hanya merasa, ya tahu. Dan ini coba nanti bisa lihat itu yang mendukung ayat ini surah Al-Baqarah 13. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idza qila lahum aminu kama amanan nasu qalu anu'minu kama amanas sufaha. Ala innahumus sufaha walakin la ya'lamun. Ketika mereka disuruh beriman seperti orang-orang yang telah beriman, maka mereka menjawab, apakah aku disuruh beriman seperti mereka orang-orang bodoh itu? Coba. Jadi ini yang duduk sini mau bodoh-bodoh apa ini? Ala innahum was-sufaha walakin la ya'lamun. Sungguh mereka lah yang bodoh, tapi mereka tidak mengetahuinya. Coba, nek saya ketemu orang bodoh, itu selangkah lagi dia pandai. Kalau dia bertanya, Pak saya bodoh, saya tanya, ya itu dijawab jadi pintar Bu. Tapi sing cilaka itu wong bodoh ning rumah sane, lah itu rasa dikandani. Angel. Ya angel. Ya, karena dia merasa pandai. Itu justru menuduh orang yang iman sebagai orang bodoh. Ya,
Kayak wong iman soleh, bodoh. Hadisnya jabat atau korupsi mula kan saya urip biasa-biasa toh. Coba nih dhisik pas kayak nyucuk kayak suke deh, apa kok ya? Jadi orang yang korupsi itu merasa pandai gitu. Sementara orang yang apa adanya dituduh dia kok. Dan sekarang banyak orang begitu. Ya, maka jangan ikuti kebanyakan orang, tapi ikuti apa kata Al-Quran. Karena kebanyakan orang itu bodoh. Saya sampaikan tadi, semua masuk rugi, masuk neraka. Illal ladzina amanu wa sholihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Kecuali yang iman, soleh dan saling wasiat kebaikan dan kesabaran. Kecuali itu sedikit. Artinya, yang masuk neraka sama yang masuk surga jauh lebih banyak yang masuk neraka. Artinya manusia kebanyakan bodoh. Dan itu, ya, ini kayak tadi itu udah profesor itu kayak kemarin itu paskibraka itu nggak boleh pakai jilbab. Yang melarang siapa? Ketua BPIP itu Profesor Yudian Wahyudi. Coba, kalau kamu itu mau ngerek gendera ya harus seragam. Kalau pakai kudung ya maaf nanti kamu nggak jadi yang utama, cadangan. Nah, terserah, saya nggak maksa loh ini. Kalau mau ya tanda tangan di atas metre. Ya mesti lebih loh jadi, mau nggak maksa kok. Sanksinya kok, nek orang tanda tangan orang ngerek gendera gitu ya. Gua geger, padahal profesor. Dia pikir kudung itu kayak bros gitu loh. Bisa dipasang, bisa dicopot sewaktu-waktu. Dia nggak ngerti kalau anak-anak itu melaksanakan syariat. Melaksanakan agamanya dan itu dijamin, dilindungi oleh Undang-Undang Pasal 29 Pancasila. Kan gitu. Nah kemarin saya tertarik tadi habis maghrib, habis asar, habis zuhur ya tadi siang, saya baca koran Republika. Ini Prof. Yudian Wahyudi ini dipanggil DPR RI Komisi 2 untuk menjelaskan kasus itu, ya paskibraka itu, yang kemarin 17 Agustus. Apa dia bilang? Saya ini pernah di pondok pesantren, saya lama. Saya itu bisa bahasa Arab, saya bisa bahasa Inggris, saya lulus IAIN, saya rektor, saya pernah sekolah di Harvard University, di BPIP yang pernah di Harvard itu saya. Tolong jangan benturkan Islam dengan Pancasila. Kok konsep ya? Kok cerita saya. Sinte kok kamu sekolah ya siapa? Gitu. Yang ditanyakan apa sebabnya kamu nyuruh orang melepas jilbab ngerek gendera? Itu tuh yang ditanya. Kok bilang saya pernah ke Harvard University? Inilah saya menunjukkan banyak orang itu konsep begitu. Pertanyaan sama jawaban nggak nyambung. Lah kamu harus sekolah dengan bino, ora penting. Kok ditanyakan bukan itu. Yang ditanya itu dasarmu nyuruh dia itu nyopot jilbab itu apa? Mestinya itu yang dijawab. Nah inilah, saya kasih contoh itu. Jangan terjebak orang yang sudah merasa sekolah kemudian menjadi pandai. Orang disebut pandai itu orang yang banyak ingat mati dan menyiapkan bekalnya menuju kematian. Itu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau kita lihat kasus ini, ya, maka betapa ada orang ini sudah dikasih panjang umur. Dan kata Nabi SAW, orang yang paling panjang umurnya itu kalau sudah 60 tahun. Nabi Muhammad SAW 63, terus tua banget. Abu Bakar 63, tua banget. Umar bin Khattab 63, tua banget. Utsman bin Affan paling panjang 82 tahun. Ali bin Abi Thalib sama 63 tahun. Jadi kalau sudah 60 tahun ke atas itu sudah cukup panjang. Nah ini kita 50% harus muncul ini dosis kamu ini.
wis dawa banget. Kok cek tua-tua keladi ya kerajinan. Ya tahu tidak? Mestinya enggak. Ini kita harus cerdas dengan usia kita. Kamu fa inna khairaz zadi taqwa. Sebaik-baik bekal itu berbekal takwa. Takwa itu apa? Tadi melaksanakan perintahnya, meninggalkan larangannya, atau disebut amal soleh. Orang yang beramal soleh karena Tuhannya itu namanya orang takwa. Ya, ibu-ibu, bapak, kalau kita ini Jumatan, ya, ini ibu-ibu gak Jumatan sih masalahnya ya. Yang Jumatan bapak-bapak ini. Kalau Jumatan bapak-bapak selalu diingatkan, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsun ma qaddamat liqad wattaqullah innallaha khabirun bima ta'malun. Hei orang yang beriman, takwalah kamu kepada Allah. Dengan cara apa? Yaitu memperhatikan bekalmu menghadap Allah. Takutlah kamu kepada Allah, karena Allah akan melihat apa yang kamu amalkan. Jadi bentuk orang takwa itu apa? Beramal untuk akhirat, beramal untuk bekal menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Sanggup. Nah ibu, orang hidup ini disebut oleh Allah berbekalah. Setahu saya orang yang berbekal itu mesti orang yang berpergian, betul kan? Betul kan? Maka kita ini disuruh berbekal karena kita ini ibaratnya sedang bepergian. Maka kita kalau doa itu ihdinas shiratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan aku jalan yang lurus. Kenapa minta jalan? Karena memang kita sedang melakukan perjalanan menuju Allah. Nek cara Jawa wong urip ning donya iki sak derma mampir ngombe. Artinya mampir itu kan jalan apa? Maka semua orang yang jalan itu sebaiknya berbekal. Maaf, ibu kesini jalan kaki tuh, rumahnya dekat tuh. Berbekal enggak? Bawa sangu. Lah iya. Ada cecak loh, ini sangu. Dia tahu. Dekat aja sangu. Ada mlaku mau ora sangan ya ora apa-apa aja. Ya ora apa-apa piye ya ora penak ya toh. Nah gitu ya. Cedak wis sangu. Padahal cuma berapa meter ya kan? Apalagi kalau kita jalannya jauh. Luar kota lebih. Saya kalau bimbing umroh itu jamaah sering tanya, Pak Ustadz, ya enaknya sangunya berapa Pak Ustadz? Ya sekolah kakek maksimal 100 juta lah dia bilang. Wah kakean dia bilang gitu ya. Ya sangu, tetap sangu duit. Terus ada yang tanya, bawa sarung berapa Pak? Bawa baju berapa Pak? Banyak gitu. Tetap sangu ya toh. Ibu-ibu, bapak, seringkali orang itu sangu, aku di umroh sangu 5 juta, terus gertek 2 juta, nah itu apa? Terus turah gitu, katanya gitu. Oh turah, klambi yang ngono tas kopi itu baik turah banget, tak tok cukup baik gitu ya, gitu ya. Wah kakek, ini di dunia Pak. Kalau sampai pergi bawa sangu nganggo turah, tapi nanti di akhirat gak ada yang turah, kurang asli sangu kakean murah neng ya, boleh gak? Berapapun yang kau bawa nanti menghadap Allah pasti kurang. Maka dari itu kita sebanyak-banyaknya mumpung masih hidup, mumpung kasih sehat, betul gak? Dan amal itu apa aja lah, gak usah yang gede-gede, gak usah yang pengajian, ya tak? Kemudian menyiapkan makan suami, misalnya apa sholat 5 waktu, ya kan? Berbuat baik kepada istri, ya kan? Menasihati anak, sudah itu saja. Nyiramin pohon, ya kan? Yang kecil-kecil aja.
Asal itu baik kita lakukan. Ngaji, baca Al-Quran, betul kan? Banyak-banyak istighfar, ini sangu. Sangu yang banyak. Saya jadi ingat ya, Pak Kiai Amir Isha itu pondok Ruki, Al-Mu'min Ruki. Zaman saya masih SMP, dia dongeng. Ini dongeng nih, bukan Quran, ini dongengnya Pak Amir ya. Dia dongeng gini. Ada orang jual korek, kata Pak Amir waktu itu. Itu dia bilang gini, korek-korek katanya. Siapa yang beli rugi, yang nggak beli ya rugi. Korek gitu. Yang beli rugi, yang tidak beli juga rugi. Akhirnya nggak ada yang beli ya, tuku rugi ya kan. Ketika sampai sore ada orang penasaran, korek pun rego piro kok tuku rugi atau rugi 1.000. Untuk piro dapat 1. Kok larangan, makanya rugi dia bilang. Oh alah, ya wis tuku siji, ora kebayang mesake aku. Kasih duit 10.000. Enggak 10 sekalian toh. Ora, siji wae, susuk gitu ya. Nah, maka disusui 9.000. Nah, waktu itu belum ada lampu, masih templok lah kayak zaman dulu ya. Nah, ketika sore mau maghrib, ya nyalakan itu korek itu. Ternyata terangnya itu kayak lampunya masjid itu, ya sama wadang gitu. Wah, tetangganya pada berlarian. Apa kui? Iki cahaya dari korek tadi. Sing pasang, kowe tuku piro? Siji. Jangan mau muni kabeh aku enggak masuk siji lah ta. Wah, piro lah ya sesuk tuku gitu ya. Ternyata besoknya itu sing dodol ora teko, masyaallah. Sing tuku ya rugi, sing ora tuku ya rugi gitu, kata Pak Amir begitu. Nah, inilah gambaran orang nanti beramal ya begitu. Sing ngamal ya rugi, ya Allah. Kok dapat kayak gini banyaknya, betul nggak? Yang nggak beramal sama saya rugi. Kemarin subuh saya ngisi satu mushola Riyadhus Shalihin Pak, tentang doa. Doa itu amal soleh bukan? Amal soleh. Ada orang berdoa, ya, dia merasa tidak dikabulkan doanya. Padahal Allah bilang tidak ada doa yang tidak aku kabulkan, betul nggak? Ternyata Nabi menjelaskan doa itu bisa dikabulkan, bisa diganti, dihindarkan dari musibah. Mestinya dia kena musibah kapusan dari ora kapusan, mestinya ciloko dari ora ciloko, mestinya dia kena penyakit corona dari ora corona gitu ya. Bisa juga disimpan oleh Allah untuk diberikan nanti di surga. Di saat itulah ketika nanti orang di hadapan Allah dia terkejut, ya Allah, ini ibadahmu yang mana kok sedemikian dahsyatnya? Allah bilang itu doamu yang aku simpan, aku berikan hari ini. Waduh, rugi aku. Nanti aku bisa doa terus. Jelas doa aku sidik dong. Nah ini, ya. Padahal kayak saya ingin doa ke susu. Aku jalur pakai dombe yang keserah ya. Padahal disebutkan di dalam apa itu surah Maryam ayat 4 itu doanya Nabi Zakaria ya, Rabbana Rabbi inni wahanal atmu minni wasta'ala ra'su syaiba walam aku bidu'a ika Rabbi syakiya. Zakaria berdoa, ya Tuhanku, sudah rapuh tulang belulangku, sudah memutih rambutku, tapi aku tidak akan pernah kecewa berdoa kepadamu. Oh, ini siapa tadi? Zakaria. Rabbi inni wahanal atmu minni wasta'ala ra'su syaiban walam aku bidu'a ika Rabbi syakiya. Begitu.
Nah ini contoh. Jadi ibu-ibu, bapak, teruslah mumpung masih panjang umur ya, banyak berdoa, banyak zikir, banyak istighfar, betul nggak? Ini beramal soleh supaya kita jadi orang cerdas. Hidup ini sak terbaik ya. Kata Nabi Jano ini gampang kok. Tangi turu sehat, ya tak? Hatinya tentram, yang dimakan sudah ada, sudah selesai cukup itu. Nek ada orang tak sampaikan begini, june nek pikirannya ngono kabeh, yo kene melarat kabeh. Padahal sebetulnya kita ini sudah selesai. Kamu tak sehat, hatimu tentram, sing dimakan ada, sudah selesai. Tinggal beramal soleh. Perkara kamu punya usaha, ya kamu usaha aja, jalan terus. Kamu peneliti, ya kamu lakukan penelitian terus. Kamu guru, ya kamu pulang terus. Kamu penceramah, ya kamu ceramah terus. Tapi sebetulnya hidupmu sudah selesai. Itu tinggal hanya melaksanakan saja kan. Tinggal fokus pikirkan akhirat. Saya punya teman itu perusahaan buku, Bu. Karyawannya sekarang, dulu teman saya haji, pegawainya 4, sekarang pegawainya 150. Dia bilang, Pak Ami saya sudah selesai. Karyawan saya 150, sebelum saya nggak pernah ngitung duit. Saya akuntan, saya bayar, pokoknya sesasi diku piro ngono bae, tokno zakate. Saya belas nggak pernah ngitung duit. Saya sudah selesai kok. Tugas saya tinggal saya ngelobi lagi, longgar saya nelpon. Bos, saya datang ke sana. Kalau perlu saya datang, ya saya datang. Kalau saya ke susul ya naik pesawat, dedak selesai, ada order ya sudah selesai semuanya. Tinggal ibadah. Di pabrik saya tak bikin musola sebesar ini. Pokoknya kalau kamu tidak sholat tak kasih sanksi. Alhamdulillah 150 sholat semua. Alhamdulillah setiap tahun saya umrohkan 3 orang. Tapi saya sudah tak mikir, Pak. Ini namanya sudah selesai begitu loh. Orang kok wah 24 jam soal sudah punya duit terus. Ya toh, ngantek sholat orang ya Allah. Agak blok tabungan tulisannya 3 miliar, tabungannya diambil. Bikin short bantal turun pindah. Berarti mati ya, cuma kau tahu. Ya, urip kok gendak entek nglumpuk tabungan. Dan kaya itu kan sederhana ya, ya. Artinya tentram lagu ya babujit gitu aja gitu ya. Saya dimakan wonten kan begitu. Sudah, apa sehat itu kaya. Wah, orang kaya itu harus penghasilannya 1 bulan minimal 30 juta lah. Dulu penak ning apa gitu. Dan apa kalau 30 juta itu mesti lebih kaya daripada yang 5 juta? Ingat, yang namanya kaya bukan hanya pemasukan loh, pengeluaran juga harus dihitung. Kalau sampai masuknya 30 juta, tapi pengeluaranmu per bulan 40 juta, kamu miskin. Betul nggak? Karena tuntutannya banyak. Betul kan? Mobilnya harus ini, kendaraannya harus itu, sekolahnya harus itu. Kan akeh waktu 30 juta tele-tele, 100 juta aja tele-tele. Kalau tidak dicek korupsi barang. Tapi ada orang 1 bulan 5 juta, dia bisa nabung 1 juta, langsung itu. Artinya apa? Sebetulnya kaya itu menyederhanakan keinginan. Itu saja. Kalau keinginannya sedikit sederhana, saya kira cepat. Hasil kaya itu menyederhanakan keinginan loh. Maka saya setuju Sri Mulyani. Kalau ada orang mobilnya ganti, ikut ganti. Udah punya mobil ini sama kok ganti Alphard, bingung ganti apa, kok berunding mobil kaya. Itu orang miskin. Kalau kita sudah punya mobil, ya kenapa harus ganti-ganti mungkin kendaraan kan begitu aja ya. Sibuklah untuk beramal. Ini angel ya. Nek wong nek sugih iki senenge angel. Saya naik pesawat kalau udah Garuda itu bagi saya mewah, udah cukup gitu ya. Nek ada orang, nek orang nyater itu ramah. Akhirnya mau kalau KPK atau orang nyater. Ya, mau gaya kosong. Nek pengen seneng kok dadak dolanan, dadak Singapura, dadak ning Hongkong. Kok kosong tonggoku ki lho. Kena Pak Sepur kelinci ning sekanten seneng bianget terus.
Ya, karena dia menyederhanakan keinginan. Wis dada-dada kalau selfie barang kok masalahnya. Padahal seperti Injil loh bicaranya kan. Jadi orang ini sebetulnya bahagia itu kan tidak harus dalam kemewahan yang macam-macam toh. Mangan juga tak nekakoi gitu. Cedak akhirnya ya Allah, sak wong 150, wong keluarga sak omah wong lipo ya sak yuto. Nah, padahal kita kalau sayur lodeh anget ya tahu ya, kayak teri kayak sambal, megap-megap tahu kayak anget udah enak-enak ya apa masalah. Jadi sebetulnya tinggal kita saja yang memaknai itu. Terus kita udah tadi koyok-koyok dari kai-kai. Nah inilah maka fokusnya itu lebih kepada akhirat karena Allah bilang wal akhiratul khairun wa abqa. Kehidupan akhirat itu lebih baik dan lebih abadi. Maka ini kata Allah tadi ya. Kemudian apakah aku sudah tidak memanjangkan umurmu? Jadi kalau kamu sudah panjang umur masih masuk neraka juga, berarti kamu bodoh. Ya kan, tertipu dengan dunia. Waja'akumun nazir, dan telah aku utus orang yang mengingatkan, yaitu siapa? Nabi. Umur sudah dipanjangkan, Nabi sudah diutus, kok masih masuk neraka? Ya sudah. Fadhuku faman lidzalimina min nasir. Kata Allah, sekarang rasakanlah azabku, dan tidak ada orang yang memberi pertolongan, orang yang zalim. Nah itulah maksud Allah. Maka kembali kepada nasihat Imam Ghazali, jangan kau binasa, belajarlah. Ya. Dan ketika kau belajar, kau akan binasa kalau kau belum amalkan. Maka amalkanlah apa yang kamu pahami dari apa yang kau pelajari. Dan ingat, amalmu tetap akan membawa kebinasaan sebelum kau ikhlas di dalam beramal. Maka amal itu semata-mata demi mendapat ridha Allah. Itulah keikhlasan. Maka orang ikhlas prinsipnya waridwanullahi akbar. Ridha Allah itu adalah puncak daripada tujuan. Tujuan yang paling akbar itu adalah ridha Allah. Ibu-ibu, bapak, kalau orang sudah hidupnya mencari ridha Allah, maka insya Allah dia tidak akan pernah tersesat hidupnya. Ya, coba nanti ibu baca itu surah Al-Hijr 39:40. Iblis berkata, qala Rabbi bima aqwaitani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la uqbiyatahum ajmain illa ibadaka minhumul mukhlasin. Kata iblis, wahai Tuhanku, karena engkau telah menghukum aku tersesat, maka aku akan buat maksiat-maksiat itu indah di mata manusia, sehingga mereka berbondong-bondong melakukan maksiat dan semuanya tersesat. Illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali kalau ada dari hambamu yang ikhlas. Jadi satu-satunya orang yang tidak kena godaan iblis itu orang yang ikhlas. Orang ikhlas itu gak tertarik maksiat. Karena yang dicari ridha Allah. Contohnya orang ikhlas siapa Pak? Nabi Yusuf. Coba nanti baca surah Yusuf 24. Walaqad hammat bihi wa hamma biha laula ar'a burhana rabbih. Ya. Cukup Zulaikha berhasad pada Yusuf dan Yusuf pun berhasad kepada Zulaikha. Jadi tubuh ketemu tutup. Andai kata Yusuf tidak melihat tanda-tanda dari Tuhannya. Kemudian kata Allah, kata dengan supaya ansu wal fasya, demikianlah aku hindarkan Yusuf dari fasik dan mungkar, jahat dan fasik. Innahu kana min ibadina mukhlasin. Sungguh Yusuf adalah hambaku yang ikhlas. Ya, karena dia hanya mencari ridha Allah, maka dia digoda wanita sebegitu cantiknya dan menggodanya, dia pun mampu untuk menghindarinya. Kenapa? Karena dia ikhlas. Maka orang ikhlas tidak tergoda oleh setan. Setan orang doyan, begitu orang doyan ya. Maka ibu bapak, mari kita berusaha
sisa hidup kita yang singkat ini agar bermakna saleh. Setiap langkah kehidupan kita, hidup hanya terbagi 3, kemarin, hari ini, dan besok. Yang kemarin sudah selesai, hari ini kita jalani, dan hari esok nasib kita tergantung perbuatan kita hari ini. Ketika kita ingin kehidupan yang lebih baik untuk esok, maka berubahlah untuk menjadi lebih baik, menjadi hamba Allah iman yang selalu beramal soleh dengan penuh keikhlasan. Insya Allah kita dapat 2 kebahagiaan. Di dunia kita bahagia sejahtera, di akhirat kita jadi ahli surga. Amin ya rabbal alamin. Mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yukafi mazidah. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzubika min sakhatika minan nar. Ya Allah, kami memohon ridhamu dan surgamu, jauhkan kami dari murkamu dan siksa api neraka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berilah kami kehidupan dunia yang baik, kehidupan akhirat yang baik. Hindarkan kami dari siksa api neraka. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Ya Allah, anugerahi kami dengan rahmat-Mu. Jadikanlah semua urusan kami selalu di dalam petunjuk-Mu. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, anugerahi kami agar kami menjadi hamba-Mu yang iman dan takwa kepada-Mu, sehat walafiat dan berkecukupan dengan limpahan rizki-Mu. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun ala mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Al-kalam wa billahi taufiq wal hidayah. Rasulullah wa ta'ala karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian untuk pengajian hari ini. Mari kita menuju ke penutupan, Bapak Ibu. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih atas kehadirannya. Semoga bulan depan, Jumat depan kita bisa bertemu kembali, mendengarkan ceramah kembali dalam keadaan sehat walafiat dengan yang lebih baik. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa? Jangan Pak Tri.